Apa yang kamu lakukan? Ada urusan. Qin Hye mengira aku hanya untuk memprovokasi Shen 11 Yo. Baru menciumnya. Masih memeluk bajuku, menangis seperti ketel air. Pengen banget lihat dia nangis. Beneran kayak ketel air gitu? Gak boleh, aku kesini buat apa sih? Qin Hye, aku ada sesuatu buat kamu. Aku gak ada waktu sekarang. Qin Hye, aku sekarang udah gak suka Shen 11 Yo lagi. Dan gak berniat cerai sama kamu. Aku gak akan lagi demi Shen 11 Yo ngelakuin hal yang nyakitin kamu. Atau ngerugiin grup Qin. Kamu ngerti gak? Kalau gak cerai, kita suami istri. Kedepannya, kalau aku bikin kamu marah, bilang ya. Aku bakal jelasin. Oke. Jangan sampai salah paham terus ngepenjara aku, maksa cinta lagi. Di novel sih asik, tapi kalau udah kejadian, beneran pengen lapor polisi. Sampai mau kabur bawa kereta tengah malam. Tuan Qin. Pasti percaya sama Nyonya Qin. Kan? Aku ini apa? Hantu pemakan orang? Kabur cepet banget. Gak kelihatan di mana cintanya. Kak, cepet ikut aku. Ada masalah di rumah. Memang pantas jadi bunga putih suci dengan aura protagonis. Bikin orang gak waspada. Bahkan tunangan sama Shen 11 Yo. Katanya cuma buat nutupin aku. Kalau bukan karena komentar. Gimana dia bermain sama dia dan Shen 11 Yo? Gak bakal tahu. Kak, kenapa diam aja? Lihat tuh muka tebel banget. Apa? Kak, apa aku salah bikin kamu gak senang? Aku sumpah, aku sama kakak 11 Yo. Gak ada hubungan terlarang, cuma nunggu kakak cerai. Baru balikin kakak 11 Yo ke kamu. Bibirku sampai bengkak karena dicium. Kamu salah paham, aku lagi panas dalam. Makan sampah bikin panas dalam? Bagus. Mulai sekarang sampah ini jadi tanggung jawabmu. Tapi kalian berdua, jangan coba-coba mencemari udaraku. Atau jangan salahkan aku kalau nanti tidak kenal ampun. Keluarga benar-benar ada masalah. Paman tahu kamu akan bercerai dengan Qin Hye. Marah sampai mau memutus hubungan darah denganmu. Sejak Shi Qingyin pindah ke keluarga Shi, hubunganku dengan ayah semakin memburuk. Hingga 3 tahun lalu, dengan paksa menjualku ke keluarga Qin. Sebagai pengantin tolak bala. Hubungan kami pun benar-benar putus. Jika Shi Qingyin memang bermasalah, maka ayahku. Masalah perceraian ini hanya kami berempat yang tahu. Bagaimana ayah bisa tiba-tiba mengetahuinya? Aku tidak sengaja menemukannya saat membersihkan rumah. Surat perceraian kakak ketahuan oleh paman. Jadi kamu sengaja? Tidak, Kak. Kakak mau kemana? Pulang. Paman sedang sangat marah sampai sakit. Sekarang pulang mungkin tidak baik. Kamu buru-buru mencariku, kan ingin membawaku pulang. Memberitahu ayah kabar baik bahwa aku tidak bercerai? Apa? Tidak bercerai. Tidak bercerai. Kakak, kamu benar-benar tidak akan bercerai dengan Qin Hye? Bukankah pernikahan 3 tahun sudah habis? Karena aku ditiduri sampai luluh. Kakak pasti sedang marah ya? Tidak apa-apa. Kakak 11 Yo tidak akan menganggap remeh kehilangan keperawananmu. Kamu mulutnya tidak berhenti menyebut kakak 11 Yo. Apa kamu ayam yang sedang mencret? Malah tidak menganggap remeh kehilangan keperawananku. Dia Shen 11 Yo itu siapa sih? Berani-beraninya meremehkanku. Kakak. Xiao Kuo.
Kakak, Kamu terlalu berisik. Ini, suhu minus 180 derajat yang familiar ini. Wah selesai, Nyonya Muda. Lagi-lagi mau minta cerai. Belum dibalas. Aku sedang sibuk, ada apa? Malam ini juga tidak pulang. Besok masih harus dinas luar. Jelas-jelas takut Nyonya Muda memanggilnya ke kantor pendaftaran perceraian. Luangkan waktu untuk datang ke rumah sakit. Aku ingin kamu menemaniku. Kunjungi ayah. Buktikan kita tidak berniat cerai. Tuan Qin, bagaimana sekarang? Tunda dulu. Tahan, Tuan Qin, Nyonya dan Nona kedua si bilang. Anda adalah suaminya. Bilang dia tidak suka Shen 11 Yo lagi. Bilang tidak akan cerai karena Anda jago di ranjang. Lao Zhao. Jenggotku sudah rapi belum? Sudah. Bantu sisir rambutku lagi. Menurutmu bibirku terlalu pucat? Takut menakuti Ningya. Bagaimana kalau kamu kasih aku lipstik? Acuan. Nona besar datang menjenguk, seharusnya Anda terlihat sakit-sakitan. Pegang ini. Nona besar mungkin akan kasihan dan mendengarkan Anda. Kalau pura-pura sakit bisa begini, tapi kalau benar-benar sakit, justru tidak ingin dia tahu. Agar dia tidak khawatir. Kenapa? Menjengukku agar bisa cerai dengan Qin Hye? Ku beritahu, kalau mau cerai juga boleh. Kamu harus dapat 10 miliar, kalau tidak, aku mati pun tidak akan setuju. Ayah. Zhego Chong, karena tubuhnya sendiri sudah tidak kuat, memilih dengan hati-hati. Akhirnya memilih Hinye untuk menitipkan anaknya. Tapi Sining baru saja pergi. 5.862 Xiu yang juga meninggal. 5.862 ketika Xiu meninggal duluan, Xiu yang juga meninggal 5.862 hari harta keluarga Si, hari yang akan berpisah. Akhirnya semua jatuh tangan Sining untuk masa muda. Bilang terima oleh 40 miliar, hari yang akan berpisah. Akhirnya keluarga Si semua jatuh tangan Sining 56. Dan tidak boleh bilang itu ideku. Dan tidak boleh bilang itu ideku. Bukankah ini memecah belah hubungan ayah dan anak? Bukankah ini memecah belah hubungan ayah dan anak? Setiap hari, dan tidak boleh bilang itu ideku. Bukankah ini memecah belah hubungan ayah dan anak? Ayah. Apa sebenarnya yang Si ingin katakan padamu? Camel. Apa yang kamu panggil aku tadi? Bisa panggil lagi sekali? Ayah, kamu tidak. Lao Zhao, Ningjing akhirnya memanggilmu ayah. Ayah. Nona besar akhirnya memanggilmu ayah. Aku akhirnya menunggu hari ini. Ternyata lagi-lagi. Si Qingyin yang berbuat onar di tengah. Akhirnya mencuri semua harta keluarga Si. Aku ini antagonis kejam apa? Dia lebih kejam lagi. Aning, sayang. Kamu menikah dengan Qin Hye. Tidak bahagia mau cerai ya cerai saja. Keluar tanpa harta juga boleh, ayah bisa menghidupimu. Tadi Anda tidak bilang begitu. Sudah 3 tahun, kamu masih belum jatuh cinta pada Qin Hye. Pasti dia tidak baik padamu. Kalau mau cerai, cepat-cepat saja. Setelah cerai, kita cari yang kamu suka. Si penjahat besar sedang mendengarkan di luar pintu. Aku menantikan permainan rantai. Ayo mulai. Tidak, aku tidak mau bercerai. Ya, ayah tahu kamu suka 11 Yo di sisi Yin. Ayah akan bicara padanya. Ayah, aku sama sekali tidak akan bercerai dengan Qin Hye. Lao Zhao, lihat, Aning sudah besar. Sudah tahu menghibur ayah. Aku benar-benar tidak menghibur ayah. Qin Hye, sebenarnya dia baik padaku. Dia baik di mana? Dia tampan, dia pria paling tampan yang pernah aku lihat. Bahkan sehelai rambutnya, Shen 11 Yo tidak bisa menandinginya. Apalagi dia sangat kaya, dia orang terkaya. Dermawan, uangnya bisa aku pakai semaunya. Tubuhnya bagus, kuat, dia bisa dengan 1 tangan. Apa dia memaksamu? Dia berjanji padaku. Tanpa izinku, dia tidak akan menyentuhmu. Aku akan cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Tuan, Lao Zhao, jangan tahan aku. Jangan marah, aku yang memaksanya. Tuan, Anda mencari siapa? Ayah. Istri.
Lau Sao, dihukum, tidak ada kejahatan tidak menghargai. Keinginan pria, tidak ada, Anda tenang saja. Ayah, surat cerai itu benar. Tapi sekarang kami tidak bercerai. Kami berdua hubungannya sangat baik, tidak akan bercerai. Benar. Aku bersumpah padamu, kalau kami bercerai, Shikingin dan Shen 11 Yo akan celaka. Tidak ada tempat dikubur, keluar rumah ditabrak tahu, minum air tersedak. Alergi udara. Sudah. Aku tahu, ayah percaya padamu. Ayah. Kedepannya kamu tidak boleh percaya. Perkataan Shikingin lagi, tahu tidak? Aku orang yang paling bisa kamu percaya di dunia ini. Ayah tahu. Yang baru lewat tadi, itu yang aku bilang kakak penindas, kakak tertindas. Kota memang kreatif. Benar, untuk apa aku bohong? Kalau kamu tidak senang, aku pecat 2 orang itu. Rumah sakit ini punya keluargamu? Bisa buka seenaknya? Iya, grup Kin adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Jangan. Kakimu terkilir, istirahatlah yang cukup beberapa hari ini. Jangan banyak berjalan. Jangan melakukan olahraga berat, terutama squat. Iya, aku mengerti. Dia dengar saja cukup. Gerakan, selesai. Ikuti komentar dan jadi orang kecil sepenuhnya. Sakit, Qin Hye pelan-pelan. Lepaskan aku tidak mau lagi. Qin Hye, lebih keras lagi. Sudah tidak terasa lagi. Ah. Terlalu keras. Posisinya salah. Jangan berteriak sembarangan. Benar. Di sini. Lebih keras lagi. Sangat nyaman. Qin Hye. Kakiku cantik tidak? Tidak cantik. Jangan banyak bergerak. Tenang sekali. Benar tidak cantik? Juga tidak suka aku banyak bergerak. Jangan cari masalah, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tapi kita kan sudah suami istri. Bukankah seharusnya menjalankan kewajiban suami istri? Ah, sakit sekali. Kalau tidak mau menjalankan kewajiban,
Jangan memancing api. Jangan-jangan dia pikir aku tidak suka padanya. Tidak boleh, aku tidak boleh membuatnya salah paham lagi. Komentar bilang, dia bersembunyi di loteng, menangis seperti ketel air. Ini semua aku. Ini kenapa terlihat sangat familiar. Qin Hye, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kenapa? Jangan-jangan kamu menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui orang di sini? Ada larangan untukku. Benar. Di sini ada beberapa rahasia perusahaan. Kamu ingin mencurinya? Kalau tidak karena aku sudah baca komentar, aku hampir percaya. Orang yang kepalanya penuh dengan permainan penahanan. Bagaimana bisa mengatakan begitu? Omong kosong yang terdengar serius. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin menjelaskan, tadi karena kesakitan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku juga tidak peduli. Aku baru saja menciummu. Itu hanya reaksi fisik. Kalau tidak ada urusan, kamu bisa keluar. Mulut lebih keras dari 8 otot perut, padahal jelas-jelas ingin dimanja. Tadi, aku benar-benar tidak bermaksud merendahkanmu, sungguh. Karena terkena pergelangan kaki terlalu sakit. Aku baru mendorongmu. Aku lapar, aku ingin makan mie. Kamu masakkan aku mie, ya? Aku tidak pandai memasak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, asalkan kamu yang masak. Aku suka semuanya. Kakimu belum sembuh, kakimu belum sembuh. Jangan sembarangan berjalan sendiri. Ada masalah. Hei, kamu tidak apa-apa? Tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu tidak apa-apa. Aku akan segera memanggil polisi. Ayah. Orang yang begitu sempurna, tapi untukku. Wanita jahat ini rela menahan pengkhianatan. Akhirnya mati di tanganku. Akhir cerita kita berdua sangat konyol. Sudah matang semua. Banyak sekali. Ini tidak sengaja dimasak untukmu. Kebetulan bahan di dapur cukup. Aku iseng masak lebih banyak. Cepat makan. Nanti jadi lembek. Qin Hye. Bahan sederhana seperti ini, tapi kamu bisa membuatnya begitu lezat. Apa kamu dapat sertifikat koki emas? Cepat makan. Hei, ini pertama kalinya kamu masak? Ya. Pertama kali masak, tapi bisa membuat makanan seenak ini. Kamu terlalu hebat.
Sayang-sayang, cepat ke klub malam di Hua. Aku ada urusan penting. Klub malam di Hua. Bukankah itu tempat aku diberi obat waktu itu? Sampai sekarang, aku masih tidak tahu siapa dalangnya. Aku segera sampai. Hei. Kamu mau kemana? Suamiku. Aku mau ke klub di Hua sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Tunggu aku pulang. Dia. Barusan manggil aku apa? Satu adalah sahabat karibku. Satu lagi adalah asisten kepercayaan keluarga MU untuk Tian-Tian. Dan satu lagi adalah salah satu anak kurang mampu yang dibiayai ayahku. Siapa di antara mereka yang memasukkan obat ke minumanku? Sebenarnya, aku seharusnya sudah cerai dengan lega. Tapi di malam perayaan perceraian itu, aku dibius dan tidur dengan Qin Hye. Dan malah jadi ketagihan. Jadi sekarang aku nggak cerai dulu. Jampun, Ning. Kamu nggak apa-apa kan? Obat semacam itu sangat berbahaya untuk tubuh. Sudah periksa ke dokter belum? Iya, sudah lapor polisi belum? Siapa sih berani-beraninya melakukan hal seperti ini? Komentar bilang, Tian-Tian demi menyelamatkanku. Ditipu oleh bajingan Shen Shizu itu. Dibawa ke Myanmar sampai akhirnya jadi gila karena siksaan. Jadi yang memasukkan obat pasti bukan dia. Ning, kenapa kamu lihat aku begitu? Makeupku berantakannya? Sebenarnya aku sudah tahu siapa pelakunya. Cuma, aku mau kasih kesempatan untuk mengaku sendiri. Kesempatan apa lagi? Langsung serahkan ke polisi, penjara seumur hidup. Pasti bukan aku. Aku dibiayai dan dibina oleh Papa sih. Akan menemani Yuning seumur hidup. Kalau Yuning kenapa-kenapa, aku juga ikut hancur. Kenapa kalian semua lihat aku begitu? Kamu nggak percaya aku? Iya, soalnya di komen pada bilang kamu yang memasukkan obat. Kamu nggak percaya? Aku akan buktikan dengan mati. Jangan gitu. Ning, aku tahu kamu sayang aku. Anak baik. Pakai ini biar cepat. Cepetan. Jangan-jangan mau ku bantu? Ning pasti punya alasan melakukan ini. Ning, sekarang kamu harusnya percaya aku kan? Dia orang kejam, menghalalkan segala cara. Meski komentar bukan bukti, tapi bisa mengungkap bahaya sebesar ini, worth it. Masih kurang meyakinkan, tapi sementara percayalah. Syukurlah. Jangan pernah meragukanku lagi, aku akan sangat sedih. Aduh, kepala aku agak pusing. Aku harus ke rumah sakit dulu untuk diperiksa. Kalau begitu, aku akan menanya. Benar-benar tidak bisa dijinakkan. Makan, minum, bersenang-senang pakai uangmu, minta hadiah saat hari raya. Angpau 88.888. Balas hadiahnya cuma batu berbentuk hati. Orang seperti ini. Lebih cepat tahu lebih baik. Kalau kamu berencana terus hidup dengan Qin Hye, maka soal dia menggoda Qin Hye harus dihitung terpisah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. UXC, aku melihat kenalan. Kamu pulang dulu, aku akan minta dia mengantarku dengan mobil. Kamu yakin benar-benar bisa? Tenang, aku bilang tidak apa-apa. Baiklah, hati-hati ya. Kakak ipar, tanganku terluka karena kakak Ning. Agak sulit naik taksi, bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit?
Karena Sining. Kakak Ningning bilang, apa yang dia lakukan bersamamu malam itu? Dia dipaksa, jadi dia ingin bercerai denganmu. Aku coba menasihatinya, tapi dia malah menggunakan pisau buah. Dia ingin bercerai. Ya, meskipun sangat tidak ingin merepotkan kakak ipar. Tapi aku benar-benar takut, kalau kamu naik nanti kalian berdua akan bertengkar. Meskipun aku tidak secantik Sining, lalu apa? Bunga liar lebih harum daripada bunga rumah, asalkan aku diberi kesempatan. Aku pasti bisa menggoda Qin Hye. Sayang. Ningning, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak turun, tidak tahu bagaimana kamu akan membuat suamiku salah paham. Sudah malam, kamu dan kakak ipar cepat pulang ya. Model pria di klub tidak bersih, hati-hati jangan sampai tertular penyakit. Aku ke rumah sakit dulu. Berhenti. Kakak ipar. Asisten Pei, Yao Yao adalah teman baikku. Mungkin harus merepotkanmu. Mengantarnya ke rumah sakit. Mengemudi pelan-pelan di jalan, dan juga, bius itu merusak otak. Yao Yao biasanya otaknya sudah tidak terlalu baik. Kamu harus bilang ke dokter, jangan sampai diberi bius. Dan juga, dia orang yang mandiri, dia pasti akan bayar sendiri. Jangan kamu bantu bayar, nanti dia tidak senang. Baik, Nyonya. Jangan lupa setelah selesai bawa mobil untuk perawatan. Bongkar dan cuci interior, jangan lupa disinfeksi. Ya ampun, untung ada komentar yang mengingatkan, aku datang tepat waktu. Kumpul-kumpul bareng teman-teman. Bahkan pesan model pria. Masa sih? Kok kamu bisa percaya sama Lin Jingyao? Dia pasti cuma pengen memecah belah hubungan kita sebagai suami istri. Bahaya sudah lewat. Lagi pula, suamiku ini ganteng banget. Beneran? Ganteng. Wah, ganteng, sangat ganteng, tampan. Lebih ganteng dari Shen Shizhou. Tentu saja, suamiku yang paling ganteng. Paling ganteng sejagat raya. Aduh. Jangan sebut-sebut lagi nama Shen Shizhou itu. Nikmatin aja pemandangan yang enak dilihat ini. Jangan dibandingin sama tai anjing itu, jijik banget. Sining. Kakak, kok Tuan Qin ada waktu datang hari ini? Katanya kan kamu lagi nggak enak badan. Muka merah kayak pantat monyet. Bibirnya juga bengkak kayak digigit anjing. Kalian berdua nggak pilih-pilih tempat ya? Enggak kok, Kak Qin. Aku bukan tipe yang sembarangan sebelum nikah. Kak Qin, panggilannya mesra banget. Si Qinin, jangan-jangan kamu pengen merayu kakak iparmu, mau merebut suamiku? Ingin cuma sopan. Kok kamu bisa menuduhnya seperti itu? Memang orang yang hatinya kotor, lihat apapun jadi kotor. Iya, dia sopan, kamu yang ditanduk. Ayo, kita nggak usah berurusan sama orang bodoh. Aku ajak kamu ke atas, ketemu teman baikku. Aku kasih tahu, Tian-Tian itu sahabat baikku. Dia orangnya baik banget. Zhang. Ningning, aku pesanin 4 untukmu. Model pria yang mirip Shen Shizhou. Sahabat terbaik. Sayang, percayalah, aku nggak kenal dia. Ningning, kok kamu bawa si Raja Iblis ke sini? MU Tian-Tian, aku sudah tahu. Kamu pengen aku mati lebih cepat ya? Bawa aku lihat model pria. Kakak, acara ini kayaknya nggak kurang kita berdua ya.
Model prianya ganteng juga ya. Bahkan model prianya mirip Shen Shizhou. Aku lihat kamu gimana ngatasinnya. Tunggu aja diusir. Qin Heye dan keluarga Qin, semuanya akan jadi milikku. Sayang, aku yang suruh Tian-Tian pesan model pria. Khusus buat ajak kamu lihat. Aku pengen kamu tahu. Seberapa bencinya aku pada Shen 11 Xiao. Kakak sepertinya selalu menyukai tipe seperti kakak 11 Xiao. Kalau begitu, saya membayar untuk kotak ini malam ini. Asalkan kalian bisa membuat kakakku senang. Satu orang tips 10.000. Jika aku tidak salah ingat. Kartu tambahanmu adalah pemberian ayahku, kan? Beberapa hari yang lalu, Paman menghentikan kartunya. Aku pakai uang sendiri. Kalau begitu aku lega, kalian semua dengar. Konsumsi malam ini di nomor 999. Semua akan dibayar oleh Nona Shikinin ini. Bayar. Malam ini aku akan memperlihatkan pertunjukan bagus untukmu. Kalau kalian, malam ini, layani Tuan Shen 11 Xiao ini. Semakin baik layanannya, semakin senang aku. Kakak, aku menyuruh mereka melayanimu. Sining, aku tahu kamu masih ada perasaan padaku. Tapi kamu tidak bisa menggunakan cara seperti ini untuk merusak hubunganku dengan tunanganku. Jangan berpikir macam-macam, aku hanya ingin menjengkelkanmu. Tuan Shen. Kakek Chin ada Yurizan. Bukankah Tuan Shen menginginkan tanah di timur kota? Bagaimana kalau duduk dan bicara? Kamu mengen kamku. Ya, buat istriku senang. Gunakan segala cara kalian, layani dengan baik malam ini. Tuan Shen 11 Xiao ini. Nomor 1 tuangkan anggur, nomor 2 nyanyikan lagu cinta. Nomor 3 pijat kakinya, kamu. Kamu yang paling mirip Shen 11 Xiao, kamu. Duduk di pangkuannya. Kakak, ayo. Ayo minum satu. Kakak hebat, minumnya kencung banget kakak. Kakak. Sining jangan keterlaluan. Suamiku. Dia galak, aku takut. Bos Qin, ini kontrak yang Anda minta. Shen 11 Xiao bisa sukses. Karena tanah di timur kota, dia terus naik. Akhirnya membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Sedangkan keluarga Qin memegang tanah di barat kota yang terlihat paling menjanjikan. Tapi akhirnya membuat keluarga Qin bangkrut. Tuan Shen lihat kontraknya, jika tidak ada masalah, tanda tangan. Tidak bisa diberikan. Bukan, kak, kamu bilang kamu senang. Tanah di timur kota akan diberikan padaku, kenapa kamu mengingkarinya? Berikan tanah di barat kota itu ke Shen 11 Xiao. Hanya tanah di barat kota itu, yang lain tidak boleh. Kamu harus memberikan yang di barat padanya. Tanah di timur kota hanya bernilai 1 miliar, sedangkan yang di barat bernilai 10 miliar. Ternyata Ning Ning, semua yang dilakukan tadi adalah untukku. Terima kasih Ning Ning. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku pasti akan mengembangkan tanah di barat ini. Dengan baik. Benar. Kamu harus mengembangkannya dengan baik, investasikan uang dan tenaga sebanyak-banyaknya. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa mengembangkan kerajaan bisnis baru. Biar si brengsek itu merugi habis-habisan, tanah di barat jauh lebih berharga daripada tanah di timur. Dan grup Qin sudah memenangkan tender, membayar 10 miliar. Sekarang kakak demi Shen 11 Xiao meminta suaminya menyerahkan tanah di barat. Ini tidak baik. Sayang, percayalah padaku sekali ini. Proyek lain bisa diberikan. Kecuali tanah di barat ini.
kakak ipar, dia dan kakak Shizou punya hubungan 5 tahun. Di hatinya adalah yang pertama, bahkan ayah kandungnya pun tidak bisa menandingi. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Tidak seberlebihan kamu. Eh? Membicarakan keburukan kakakmu di belakang. Bisa jadi apa yang baik? Wah, adik sepupu, kenapa kamu berpakaian seksi seperti ini? Suaramu sampai serak dibuatnya. Kamu ingin menggoda kakak iparmu? Atau sedang mencari pelanggan di jalan? Aku benar-benar ingin membantu kakak. Kenapa kamu bisa bilang begitu padaku? Teh hijau yang baik itu segar dan menyenangkan, kamu ini. Paling-paling hanya ampas teh. Kakak berbicara terlalu keterlaluan. Qin Hye, kamu marah padaku? Jangan salah paham, tadi aku hanya... Kalau itu tanah di barat. Tidak usah dibicarakan. Tidak boleh, harus dibicarakan malam ini. Aku pasti akan meyakinkanmu. Kamu mau. Demi Shen 11 Yo. Rela melakukan sampai segitunya? Qin Hye, aku bukan. Para komentator itu semua menyesal tidak ada adegan 18. Tidak bisa memberikan saran yang konkret. Bagaimana cara memanjakannya? Memanjakan siapa? Qin Hye? Langsung saja kamu dekati. Kalau kamu tidur dengannya, dia pasti nurut. Sudah dicoba. Gagal, gagal total. GB sudah semua dikirim ke kamu. Ada juga link lingerie seksi di dalamnya. Wah, Ini namanya bantuan. Jangan-jangan dia tipe yang suka dipaksa dicintai. Buatkan dia ruang bawah tanah, kalung dan cambuk. Kalung anjing atau semacamnya. hah. Jadilah manusia yang baik. Laporan studi kelayakan kita. Istri mengirim pesan. Qin Hye, istri kamu marah, sangat marah. Kalau tidak segera dirayu, kamu akan kehilangan istri tercinta. Tuan Qin, ini pertama kalinya Nona Si menghubungi Anda dalam 3 tahun. Selain urusan perceraian, dia bahkan menyebut diri sebagai istri. Istri direktur. Bagaimana cara memanjakannya? Oh, Itu. Istri saya marah. Saya tidak bisa memanjakannya. Ada saran? Hadiah 10.000. Saran yang diterima, hadiah 500.000. Yang bisa membuat istri saya senang. Bonus 1 juta. saya punya. Bos Qin, dengarkan saya. Bos Qin, saya punya. Lihat gambar asli 1. 4 MB. Sudah saya bilang trik ini manjur. Dia kirim apa? Tidak ada, tidak ada. Wajahmu memerah seperti ini. Saya tidak bisa bicara lama, masih ada urusan. Pasti foto yang tidak bisa ditayangkan. Pulang sekarang juga, langsung lepaskan baju di depan istri direktur. Mesum,
Saya tidak berani membayangkan, suruh dia berlutut. Sedikit memperlihatkan bentuk tubuhnya, pasti sangat menggoda. Halo, Katanya, Ning bantu Shen Shishok meminta tanah di sisi barat kota. Hari ini saya lihat lagi, dia pergi menemui Shen 11 Yo. Bos Qin, sangat penting untuk Qin Group. Jangan sekali-kali kamu melepaskannya. dia tidak akan. Lebih baik urusi dirimu sendiri. Sining. Dia pergi mencari Shen 11 Yo. Halo. Blokir semua jalan keluar kota, kepung keluarga Shen. Shen 11 Yo berani menculik istriku. Maka biarkan seluruh keluarga Shen ikut mati. Dan juga, temukan Sining. Ikat, bawa dia kembali. Qin Hye, kamu mau mengikat siapa? Kamu tidak pergi. Dengarkan aku. Kamu benar-benar menyakitiku, jangan cium lagi, aku ada yang mau bicara. Aku tunjukkan, kamu pegang. Apapun yang kamu mau, boleh. Asalkan kamu tidak meninggalkanku. Enak banget pegangannya. Ah bukan, Qin Hye. Aku benar-benar ada yang mau bicara denganmu. Maaf. Aku mabuk hari ini. Qin Hye. Aku sudah tidak suka Shen 11 Yo lagi. Sekarang aku ingin mencoba menyukaimu. Mencintaimu. Dan juga, kamu harus ingat, aku adalah istrimu. Bukan hewan peliharaan. Kamu tidak bisa seenaknya ingin mengurungku. Antara kita, jika ada konflik, harus dijelaskan dengan jelas. Masih ada jalan panjang di masa depan. Tolong percayalah padaku. Oke? Qin Hye, tentang tanah di barat kota itu. Aku kasih waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan, asalkan kamu bisa membuktikan padaku. Kamu bukan karena dia. Bukan karena dia lalu mengalah dan menjilatku. Berpura-pura menyukaiku. Tanah di barat kota itu, aku tidak akan mulai membangun. Qin Hye, kamu mau berubah untukku, kan? Kenapa dulu aku tidak sadar kamu sebaik ini? Tuan Qin, jangan terlalu tambah. Tuan jangan terlalu selesai tambah. Tuan Qin, jangan terlalu sedih. Ning tidak tahu kebaikanmu. Orang dengan status mulia sepertimu tidak perlu menikah karena alasan politik. Kamu hanya butuh seseorang yang lembut dan benar-benar mencintaimu. Yang rela berkorban segalanya untukmu. Aku tadi berulah karena dia yang menghasut. Tuan Qin, kamu dengar? Bagian yang terluka oleh Ning. Sangat sakit. Selesai, tambahkan. Tuan Qin, spe akar pone, selesai, tambahkan. Bisakah kamu menjengkelku? Setujui permintaannya. Baik, besok. Tidak,
terlalu mencolok. Harus terlihat pucat dan lemah agar bisa memicu rasa ingin melindungi dari pria. Tuan Chin. Tuan Chin, sayang. Aku menunggumu di luar. Hem, Ning Ning. pakai baju seperti ini di rumah sakit? Kamu gila ya? Ning Ning, kenapa kamu datang? Tidak memberitahuku sebelumnya. Bukankah kamu memposting di media sosial, ingin orang yang paling mencintaimu menjengukmu? Kenapa? Bukan aku? Tidak. Ku dengar lukamu belum sembuh-sembuh. Aku punya solusi. Apa solusinya? Terapi akupuntur. Ini baru permulaan. Kalau kamu berani muncul lagi di depan aku dan Tuan Qin, aku akan membuangmu ke lembah terpencil sehingga kamu tidak bisa keluar selamanya. Mengerti? Jangan, jangan. Ayo, kebetulan mau menjemput ayah pulang dari rumah sakit. Baik, aku akan ke bawah untuk mengambil mobil. Aning datang. Jiang Huaijing, kenapa kamu di sini? Nona besar, aku tidak tahu kamu akan menjenguk Direktur Xi. Aku akan segera pergi. Tunggu. Kamu membenci kakak angkat Jiang Huaijing selama 7 tahun. Mengira sebelumnya dia yang melecehkanmu. Sekarang ku beritahu, itu semua salah paham. Setelah mengetahui kamu dan ayah meninggal, dia hanya ingin menemukan pembunuhmu dan membalas dendam untukmu. Kak, kamu tinggal. Barusan kamu panggil aku apa? Kak, Lau Shao, Xiaoning sudah 7 tahun tidak memanggil. Kak Huaying Kon. Iya, Nona besar dan Tuan Jing. Akhirnya akan berbaikan. Xiaoning, kamu sudah 3 tahun tidak pulang. Kenapa tiba-tiba pulang hari ini? 3 tahun tidak bertemu, Bibi, kok masih sehat-sehat saja? Bibi kedua hanya peduli padamu, kok bicaramu sinis sekali. Aku hanya menggunakan cara bicara Bibi kedua. Untuk bicara dengan Bibi kedua. Kalau kamu tidak suka, aku bisa ganti cara lain. Bibi kedua. Kenapa tiba-tiba? Belum pergi juga? Kakak, kamu salah paham. Ibu tidak bermaksud begitu. Hanya merasa sifatmu belakangan agak aneh. Kamu tahu, dulu setiap melihat Kak Jiang, kamu langsung marah. Melihatnya saja sudah muak, ingin dia lenyap. Sekarang malah memanggilnya kakak. Dan menyuruhnya tinggal. Ayah, karena bantuan paman dulu, selalu merasa bersalah. Tapi kalau menyangkut aku, dia pasti tidak akan lemah. Kali ini, aku harus mengusir kalian, keluarga beracun ini, dari keluarga Shi. Karena kamu sudah menyebut ini, maka hari ini, aku akan berhadapan denganmu. Kenapa aku sangat membencinya? Paman, kemarin kakak dan kakak ipar. Apa yang kamu lakukan? Kok lihat Xiaoning sudah jadi seperti apa? Kamu tidak mau mengurusnya? Tuan, hati-hati Nona besar tidak mau kamu lagi. Ning memukul orang, pasti ada alasannya. Kamu tidak tanya-tanya dulu langsung membentaknya. Apa aku ini kakak? Dianggap ada? Kalau berani memotong pembicaraanku lagi, aku pukul sampai kamu tidak bisa bicara. Bahkan jika bibi kedua ada di sini, aku tetap pukul. Dulu aku sangat membenci kakak, karena mengira 7 tahun lalu dia yang melecehkanku. Pejenggen. Tuan, Nona besar belum selesai bicara. Tunggu. Aku menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri. Mana mungkin melakukan hal seperti itu padamu? Tapi sekarang aku tahu, orang itu bukan kakak. Orang yang benar-benar ingin melecehkanku adalah kamu, si King Yin. In. Kamu ngomong apa? Yin Yin itu perempuan. Dia juga suka cowok, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu padamu? Kakak, kok bisa menuduhku seperti ini? Tanggal 5 Juni 7 tahun lalu siang hari, aku sedang tidur siang.
Kau mengangkat rok tidurku, hampir saja melepas celanaku. Aku terbangun kaget. Kau lari ketakutan saat aku mengejarmu. Aku melihat kakakmu yang wajahnya memerah dan panik. Jadi aku salah sangka itu kakakmu, apalagi setelah itu. Kau juga bilang padaku sendiri bahwa kau melihat dengan mata kepalamu. Kakakmu yang menyelinap keluar dari kamarku. Aku jadi semakin yakin. Wajahku memerah karena Kak Jong. Jangan bilang. dulu aku melihat si Kingin keluar dari kamarmu dalam keadaan telanjang. Saat itu aku baru pulang dari kelas ekstra. Aku mau mati saja. Berhenti! Mau mati ya? Pakai ini lebih cepat. Kak. Perlu ku bantu? Sebenarnya apa yang terjadi? Ketakan. Aku cuma penasaran waktu itu. Aku cuma mau lihat sebentar. Benar-benar nggak ada maksud lain. Dasar kurang ajar. Itu kan kakakmu sendiri. Masa kau berani melakukan hal seperti itu? Kubunuh kau dasar brengsek. Bu, aku salah. Bu. Kok kakak nggak mencegah aku ya? Kau bajingan. Bajingan. Ayah. Sejak Bibi dan si Kingin pindah ke rumah kita, hubungan kita ayah dan anak jadi renggang, hubunganku dengan kakak juga jadi tidak baik. Kalau ayah tidak mengusir mereka, aku tidak akan pernah pulang ke keluarga Shi lagi. Dasar anak kurang ajar. Nggak bisa belajar yang benar. Walaupun dulu ayahmu membiayai sekolah pamanmu. Bahkan memberinya modal pertama, sampai ayahmu meninggal muda. Tapi paman sudah berbuat banyak untuk kita. Masa kau bisa seperti ini? Tuan, putrimu tidak mau lagi sama kamu tuh. Kalau begitu suruh mereka pindah. Kakak. Xiaoning, aku juga nggak nyangka Inin bisa berbuat seperti ini. Lihat, sudah kuajari juga. Pasti dia juga sudah sadar salahnya. Kalian yang lebih dewasa, maafkanlah anak kecil ini. Biasa saja. Aku mengalami trauma psikologis selama 7 tahun. Kalau ini bisa dimaafkan, apa aku juga harus melakukan sesuatu padamu? Lalu bilang maaf padamu? Anak ini hatinya tidak baik. Setelah pindah, kalian harus didik dengan baik. Ayah. Kakak, Anda benar. Kami pasti akan mendidiknya dengan baik setelah pulang. Kita kan keluarga. Aib keluarga jangan dibeberkan. Saat Kuogang masih hidup, kalian juga saudara kandung yang darah daging. Kakak, ingatkan saat Kuogang masih hidup, dia sangat menghormati Anda. Saat Kuogang masih hidup, dia mengeluarkan semua tabungannya untuk membantu Anda. Aku sebagai adik ipar, bahkan menggadaikan mas kawin untuk menutupi. Adik ipar, sebenarnya aku. Tuan, putri Anda benar-benar akan meninggalkan Anda. Sebenarnya maksudku, kalian kalau mau pindah, segera pindah saja. 2 orang, truk pindahan akan datang dalam 1 jam. Waktunya tidak banyak, cepatlah. Tuan, sayuran yang dibeli hari ini, semuanya kesukaan Nona besar. Kamar di atas sudah dibersihkan. Bahkan bunga di taman, itu semua mawar. Kesukaan Nona besar. Wah, sudah 3 tahun, ini pertama kalinya Nona besar pulang. Barakin padaku. Kakak ipar, malam ini aku yang siapkan makan malam. Coba rasakan masakanku. Wah, Nona kecil, kamu masih di sini? Sangat tidak rela meninggalkan keluarga Si ya? Bagaimana kalau kamu melamar jadi pembantu keluarga Si? Kamu. Aku baru sadar, kepala rumah tangga Zhao ternyata jago bicara. Kakak kalau lelah, istirahat dulu di kamar. Jangan memaksakan diri melakukan hal yang tidak disukai. Kamu ini makan berapa banyak bumbu? Bisa seenaknya menambah-nambahi. Sungguh sayang tidak menulis novel. Kakak salah paham lagi, aku benar-benar tulus padamu. Kalau tulus, cepatlah menghilang dari hadapanku. Oh ya ayah, si Kingin sekarang sudah dewasa. Kartu berlian yang ayah berikan sebelumnya bisa dihentikan.
Dia bisa cari uang sendiri. Yin, kakakmu benar. Kamu harus mandiri. Kartu tambahanmu akan segera dihentikan. Paman. Kartu itu limitnya 5 juta per bulan. Tanpa itu, aku pakai apa? Ayo, aku ajak kamu lihat taman. Ayo ke kamarmu. Siang bolong kayak gini nggak baik. Aku cuma pengen lihat tempat kamu hidup. Kamu mikir apa? Mikir yang nggak. Bajingan Kinhye harusnya jadi milikku. Gimana? Istrimu lumayan jago juga ya? Tentu saja. Ning-ningku yang paling sempurna. Kokak Shijo datang. Bawa mawar favorit kamu lagi. Dulu nggak perlu si Kingin manggil. Dia langsung lari kayak peri kecil ke aku. Kok belum turun juga? Kokak. Jin, otak kamu bermasalah ya? Tamu tunanganmu sendiri, urus sendiri aja. Ngejak Ning na pain? Tuan, nona kedua. Badannya nggak sehat makanya pengen dikasih tanduk. Biar anget badan, bagus omongannya. Shining kamu milikku. Gimana bisa pindah hati? Pasti Kinhye. Pakai trik apa nggak masalah, kamu kan sayang banget sama aku. Asal aku mau, kamu bakal kayak dulu lagi. Nurut dateng ke aku. Hah, kamu gigit aku lagi. Digigit sampai enak, apaan sih? Antigone needs draw hot 7 solder. Adik kamu sama Shensi lagi nunggu di bawah. Ya kamu bisa Yang mau dibawa utuh 108 surat cintanya. Sukses berjuang. Hitung 108 surat cinta buat Shensi. Surat cintaku buat Shen Shizou. Bukan maksudku, dengerin penjelasanku. Itu kan dulu, kamu mau kemana? Ambilin kertas sama pulpen. Nulis surat cinta. Sayang, barusan kamu cemburu ya? Aku kan istrimu. Cemburu itu wajar, tapi jangan sampai salah paham. Kalau kamu ngomong, aku bakal manjain kamu. Manjain aku. Iya. Aku berharap buat kamu bisa berubah dari kata suka jadi cinta. Dan juga berharap dari sedikit jadi sangat-sangat cinta. Masalah kemarin itu. Ning, kakimu terluka ya? Kakak, meski tidak sopan, tidak seharusnya menyuruh Tuan Qin seperti ini. Ini kehormatan saya.
Batuk-batuk, anak muda memang penuh semangat. Cuma Qin Hye saja yang kekuatannya setara 2 orang. Bagaimana bisa seseorang semakin menggemaskan? Lao Zhao. Tuan, sayapkan semangkuk untuk Hye. Sup 10 lengkap, yang paling bergizi, yang paling tahan lama. Kalau terus begini, bukankah malah menguntungkan Sining si bajingan ini? Makanlah. Laki-laki, mana ada yang tidak suka tantangan? Asalkan cooking, pasti akan mencuri ikan. Ayahku lemah, harus diberi pelajaran yang keras. Nanti kamu ikuti saja perintahku. Ayo makan lebih banyak, lihat kamu kurusnya. Tapi tetap saja kau tergoda olehku. Sudah kuduga. Dia pasti masih belum bisa melupakanku. Datang. Apa yang bergerak-gerak di bawah sana? Sebentar lagi kamu akan menangis. Aku ke toilet dulu. Dia bangun, siapa yang merabaiku? Ah, Kiko. Apa? Ini palsu. Sining, kenapa kamu menakutiku dengan kecoa palsu? Sangge Carolayuan. Xiaoning, aku tahu kamu tidak suka melihat kami, ibu dan anak ini. Kami juga sudah memutuskan untuk pindah. Kenapa kamu masih mengganggu Yinin seperti ini? Meskipun pamanmu sudah meninggal, pada dasarnya kita masih keluarga. Dulu Kuogang berhenti sekolah untuk membiayai kakakmu kuliah, bahkan memberinya modal pertama. Menghabiskan semua uang keluarga kita. Kalau tidak, kami ibu dan anak ini tidak akan sampai hidup mengemis seperti ini. Ibu. Bibi, kamu selalu menyebut-nyebut soal uang dari paman untuk memeras ayahku secara moral. Tapi menurut yang ku ketahui, uang itu adalah warisan kakek nenek dan sudah kamu habiskan. Xiaoning, sampai sekarang kamu masih menuduh pamanmu. Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Adik ipar, aku. Ayah, tadi di dalam kecoa palsu itu ada kamera. Mau lihat apa yang sebenarnya terjadi di bawah meja tadi? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah meja tadi? Yinin, berani sekali kau menggoda kakak iparmu di depan umum. Aku tidak punya kakak ipar. Bagus, bagus. Kau sudah menyakiti kakakmu, sekarang menggoda kakak iparmu lagi. Kau benar-benar tidak ingin membuat rumah ini tenang, ya? Cepat kemas barang-barangmu dan pergi dari keluarga Si sekarang juga. Selesai. Kakak, kau tidak bersama Tuan Qin? Kau tidak mengemas barang-barangmu, masih ingin menggoda kakak iparmu? Kakak, kau benar-benar salah paham. Aku datang hanya ingin memberitahumu. Kakak si Zhou menunggumu di taman, ingin menjelaskan sesuatu padamu. Tentang kejadian hari itu. Baik, aku akan melihat.
Ning Neng, Apa yang ingin kau lakukan? Ning Neng. Aku tidak peduli apakah kau dan Qin He benar-benar melakukan sesuatu, aku hanya ingin bersamamu. Kakak kepar. Kakak dan Shen Shizhou tidak tahu sedang melakukan apa. Kakak ipar, kau masih di keluarga Si. Bagaimana bisa kakakmu seperti ini? Asalkan kau mau, dengan satu kata darimu. Aku akan membawamu pergi tanpa ragu, aku bahkan bisa melahirkan untukmu. Mati untukmu. Aduh, kali ini. Qin He pasti tidak akan mau menerimamu lagi. Kau benar-benar mau melahirkan untukku? Mati untukku? Tentu saja. Kalau begitu aku tanya. 3 tahun lalu, siapa yang punya ide untuk upacara Chongxi? Adalah In. Dia tahu kakek Qin sudah tidak lama lagi, lalu menyuap ahli nujum. Menyuap ahli nujum. Dan sengaja memberitahu keluarga Qin bahwa dan sengaja memberitahu keluarga Qin bahwa Xiao Mu adalah yang paling cocok untuk Chongxi. Dia bilang hanya dengan begitu bisa menguji ketulusanmu padaku. Bukankah dia menyukai Qin He? Bagaimana bisa dia malah menjebakku? Awalnya dia tidak tahu. Chanel seperti apa rupa Qin He for you. Hanya dengar dia punya sifat aneh Oryo Ou. Jadi tidak tertarik padanya. Jadi, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya dirancang olehnya. Tentu saja. Semua tidak ada hubungannya denganmu. Shen 11 Yo. Lihat itu apa? Itu. Kenapa bisa begini? Sebenarnya Tuan Qin. Matilah, brengsek. Tuan Qin, tolong. Ini baru seberapa, masih jauh dari cukup. Jadi mereka semua pindah keluar. Iya, awalnya ayahku masih merasa bersalah pada paman kedua. Tapi, setelah aku melakukan semua ini, langsung membuat mereka pergi saat itu juga. Boleh juga, saudari, aku rasa IQMU belakangan ini melonjak drastis dari penyakit otak cinta buta. Naik level jadi tokoh utama cerita yang keren. Kamu memang jago merangkum. Nona Shi, kakek ingin bertemu denganmu. Dosa apa saja yang sudah kulakukan di masa lalu? Sampai-sampai tidak dipercaya seperti ini, bahkan di rumah tua masih diawasi seperti ini. Takut aku kabur. Ikut aku. Wanita jangan dulu, Suyuhai, untuk bercerai dan kembali ke sisi kokoh lama, Suyuhai, membuat kakek Qin yang sudah tidak sehat, Suyuhai, bikin Suyuhai, sampai lagi Icu, Suyuhai, salah Icu, ini lapar Icu, ditambah dia sudah lama mengonsumsi, ingin lapar, sampai masuk Icu, 85, kurang dari lapar Icu, kurang dari setengah hari Icu sudah meninggal, ini bukan karena ini juga menyebabkan wanita jahat dukung, Sun Jinglu, ini juga menyebabkan wanita jahat dukung dan tokoh antagonis utama berpisah, 1464, jelas-jelas ini perselisihan internal keluarga Qin, ada yang diam-diam mengganti obat, bahkan kematian orang tua tokoh antagonis utama dulu, Sun Yu Ma, bahkan kematian orang tua tokoh antagonis utama dulu, juga berhubungan dengan perselisihan internal, 884. Kakek, kepala rumah tangga Su, dia tidak menghormatiku. Dia tidak memanggilku nyonya muda, dia memanggilku Nona Shi, HMPH. Nona Shi dulu selalu memanggil kakek si tua bangka. Hari ini kenapa begini? Kakek, bisakah kakek membantuku, menghukum dia, suruh dia memanggilku nyonya muda 10 kali. Jangan-jangan kamu sengaja berpura-pura manis untuk bercerai dengan Heye. Kakek, kalau aku benar-benar ingin bercerai dengannya, aku yang seharusnya marah padamu. Iya juga. Semua ini untuk membantu Shen 11 Yo. Mengambil rahasia bisnis keluarga Qin. Kakek, aku bersumpah demi nyawa Shen 11 Yo. Kalau aku benar-benar ingin membantunya, dia akan mati dengan sia-sia. Nyonya muda berubah sikap? Tidak yakin, lihat lagi. Kakek, waktunya minum obat. Kakek, tunggu sebentar, tunggu sebentar.
Kakek, obat ini tidak boleh diminum. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kau ingin aku mati? Bukan, kakek. Aku tidak peduli apakah kau percaya padaku atau tidak. Tapi obat ini mengandung bahan yang dilarang. Kalau kau terus meminumnya, kondisi tubuhmu akan semakin memburuk. Maafkan aku. Aku tahu, dulu aku buta dan bodoh. Tidak bisa melihat kebaikanmu dan Hie. Tapi sekarang, aku lebih dari siapapun berharap kalian baik-baik saja. Kakek. Kau boleh tidak percaya padaku, kau boleh curiga. Aku punya tujuan lain, tapi aku benar-benar berharap kau bisa menjaga kesehatanmu. Maksudmu, obat ini sudah diutak-atik seseorang? Siapa yang ingin mencelakai aku? Aku tidak tahu pasti siapa, tapi pasti orang dalam keluarga Qin. Dan kakek, Qin Hye. Sangat menyayangimu. Kau adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini. Satu-satunya keluarga. Kalau sesuatu terjadi padamu, dia pasti akan sangat sedih. Qin Hye sudah kehilangan banyak hal. Aku tidak ingin dia kehilanganmu juga. Kalau kau bilang obat ini bermasalah, maka kau yang memeriksanya. Baik, aku pasti akan memberimu jawaban. Kakek. Masalah tanah di barat kota, itu ideku sendiri. Jangan salahkan Ningning. Suamiku. Baru saja, aku pikir alur cerita akan berjalan seperti sebelumnya. Kita akan kembali ke titik awal. Untungnya masih ada waktu. Kakek. Apa yang kau katakan padanya? Lihat apa? Aku tidak mengganggu istrimu. Aku hanya memintanya kembali untuk makan malam biasa. Sejujurnya, aku bisa makan orang loh. Pergi sana, minggir. Jangan menghalangi pandanganku. Qin Hye, kenapa baru pulang? Kakekmu sakit, semua orang tidak menyukaiku. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku sendirian. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Siapa yang tidak menyukaimu? Aku suruh dia pergi, ya? Kamu, Aku tidak. lipstik yang kamu beli. Waktu itu. Tulisanmu hilang. Bisa tulis lagi? Ini memang bisa luntur kalau dicuci. Kok di badanmu? Merah-merah pink-pink gini? Jangan-jangan kamu selingkuh? Enggak. Ini bukan. Itu tuh lipstiknya. Jangan-jangan sudah 3 tahun? Bisa enggak? Tulis lagi? Bodoh. Sebenarnya kamu bisa minta dicium dulu. Bisa juga minta yang lebih, nggak usah nulis, minta bekas ciuman aja. Sining. Di sampingku. Kamu nggak perlu mengalah. Jadilah dirimu sendiri. Apa yang kamu mau, bisa bilang ke aku. Akan kucoba penuhi semampuku. Kalau begitu, aku mau kamu sekarang. Penuhi aku.
Kakek, Hasil tes obatnya keluar. Ning benar, obatnya memang bermasalah. kalau diminum terus, bisa bikin gelisah. Hati jadi panas, mudah marah. Ayah. Sedikit-sedikit bisa emosi, bisa stroke. Untung Ning cepat mencegah. Kalau masih diminum, bisa-bisa ketemu nenekmu. Kakek, jadi waktu itu kamu suruh aku periksa. Kamu mau mengujiku? Siapa sangka cucuku ini benar-benar berhasil. Benar-benar berhasil. Otakmu yang hanya memikirkan Shen 11 Yo. Sudah sembuh. Kakek, Ning, kakek mau kasih tahu rahasia. Kita seri ya? Rahasia apa? Kamu klik foto profil Qin Hye, si bocah nakal itu cuma buat dirinya sendiri. Postingan yang cuma dia yang bisa lihat, isinya semua tentang kamu. Sangat norak. si tua. Ulang tahun Qin Hye. Salah. Hari pernikahan. Juga salah. Ning, Maafkan aku. Membiarkanmu sendirian dalam pernikahan. Melewati begitu banyak hal buruk. Tapi kamu tetap memilihku dengan tegas. tidak apa-apa. Berapapun lama aku mau menunggu. Kalau aku tidak bisa melihatnya, Pasti karena aku belum cukup baik. Membuatmu di sampingku. Masih memikirkan orang lain. 5 tahun. 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Meski tidak bisa membuatmu tersentuh. Selama bertahun-tahun ini. Setidaknya aku memiliki kamu. Kakek Qin masih baik-baik saja, belum masuk rumah sakit. Wanita bodoh ini tidak bertengkar dengan kakek Qin. Dia makan otak babi, jadi pintar. Agak sulit. Sulit. Sulit ya cari cara lain. Asa peso pembunuh bayar tajam. Waktu itu si bocah beruntung. Kecelakaan besar, masih bisa selamat, kali ini. Tidak akan seberuntung itu. Aku pasti akan mengendalikan seluruh keluarga Qin. Ini semua persiapan kakek Qin. Kakek Qin ada di ruang baca. Khusus pesan kami, jangan ganggu kamu tidur. Tombol dial. Kakak, kenapa lama banget baru angkat telepon? kalau tidak senang ya tidak usah angkat. Aku yang manjain kamu, tutup. Tunggu, aku ada hal penting mau kasih tahu. Kakak si Zou kemarin malam dikeroyok. Dipukuli sampai babak belur, orang itu juga memperingatkannya untuk tidak mendekati. Kakak, siapa sih yang tega kayak gitu? Nggak tahu.
Mungkin dewa keadilan. Shi Qingyin sudah pindah dari keluarga Shi. Masih belum beristirahat, malah ingin membuatku curiga pada Qin Hye. Merusak hubungan kami sebagai suami istri. Kakak, waktu itu kakak Shizou mendengar orang itu bilang, suruh dia jangan dekat-dekat nyonya. Kamu bilang, jangan-jangan itu suruhan kakak ipar? Bisa jadi. Kakak Shizou terus memanggil namamu, kakak. Demi hubungan kalian dulu, tolong datanglah menjenguknya. Apa? Shizou terluka? Luka di mana? Parah tidak? Begini, cepat kirimkan alamatnya, aku akan segera ke sana. Nyonya muda, Anda mau pergi? Sebelum pergi, laporkan dulu pada suami. Dia percaya. Awalnya masih keras kepala. Begitu dengar kamu terus memanggil namanya. Langung merasa kasihan, bilang akan segera datang. Aku tahu dia masih mencintaiku. Dia hanya terlalu keras kepala, ingin menarik perhatianku. Siapa suruh kakak Shizou begitu memesona? Dia memang bodoh, asal kamu lebih banyak memanjakannya. Tanah di sebelah barat kota pasti tidak masalah. Lalu suruh dia bercerai dengan Qin Hye. Minta uang ganti rugi besar, kamu bisa berinvestasi. Kamu sudah bangun? Menyembunyikan apa? Tidak ada. Aku lihat. Jangan ganggu, ada urusan denganmu. Urusan apa? Baik. Ning Ning. Aku tahu, di hatimu masih ada aku. Siapa berani mengincarku? Ning Ning, kalian jangan sakiti Ning Ning. Aku putra ketiga keluarga Shen, berani-beraninya kau sentuh aku. Keluarga Shen pasti tidak akan membiarkanmu. Kalian tunggu saja, besok akan bangkrut. Aku akan membuat kalian masuk penjara. Tuan Qin. Shining. Kalian. Konon kabarnya. Aku menyuruh orang memukulmu. Untuk membuktikan ucapanmu, mari kita bersusah payah. Benar-benar memukulmu sekali. Wah jangan-jangan, jangan-jangan. Meskipun kau adalah Tuan Qin, kamu juga tidak boleh memukul orang. Tapi, di sini tidak ada CCTV. Benar kan? Tuan Shen. Sebenarnya aku cukup penasaran, bagaimana kamu bisa membuat keluarga Qin bangkrut. Bagaimana kalau begini? Aku akan telepon bos Shen. Biarkan dia tanya anak haramnya, sebenarnya mau apa? Membuat keluarga Qin bangkrut. Tuan Qin, kami berkondakon. Aku ini jatuh sendiri, tidak sengaja. Kalau begitu kami pergi dulu. Qin Hye, suatu hari nanti, aku akan menginjakmu. Dengan kemampuanmu sekarang, ingin menjatuhkan Qin Hye. Tidak mungkin. Tapi aku bisa membantumu. Kakak datang, Shizou sudah menunggumu lama. Kamu mau apa? Sama. Kalau begitu aku pergi. Tuan Qin benar-benar menandatangani, bersedia melepas. Tanah nomor 15 di barat kota. Benar, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Cepat tunjukkan padaku. Hei, kamu mau apa? Kakak, kenapa kamu merobek kontrak transfer? Sebenarnya, aku sudah meyakinkan Qin Hye.
untuk memberikan tanah di barat kota itu padamu. Kontraknya sudah disiapkan, tapi siapa sangka adikku ini sengaja meneleponku, bilang apa? Kamu terus menyebut namaku. Tidak sengaja didengar oleh Qin Hye. Dia marah, sekarang tidak mau menandatangani. Jadi kerjasama gagal. Kamu masih bisa meyakinkannya, Ning Ning. Lakukan ini untukku. Maaf, aku sudah berusaha. Ini memang tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin, Qin Hye? Selalu mendengarkan kata-katanya, apa yang dia minta pasti diberikan. Ini semua karena kamu, dasar wanita licik. Shizhou, kamu menyukalku? Kalau bukan karena kamu sengaja menelepon, bagaimana bisa membuat Qin Hye marah? Kontrak sudah di tangan, di detik terakhir kamu merusaknya. Aku melakukan ini semua untukmu. Ketika kepentingan di depan, bahkan partner terdekat pun bisa bermusuhan. Jika Shen Shizhou dan Shi Qingyin sebagai pemeran utama novel hanya memiliki IQ segini, lalu mengapa aku harus dikendalikan oleh alur cerita, melakukan begitu banyak hal? Hal yang tidak bisa dipahami adalah aku, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Dan kamu, Shi Qingyin, pasti akan membayar semua yang telah kamu lakukan pada keluarga Shi dan padaku. Dengan harga yang cukup. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Syarat yang kamu sebutkan sebelumnya, aku setuju. Kerja sama yang menyenangkan. Saudari, produk perawatan kulit apa yang kamu pakai belakangan ini? Wajahmu terlihat sangat segar. Selain kekuasaan dan uang, mungkin juga ada pria sangat bergizi. Kamu benar-benar belajar teknik mengemudi dari Qin Hye ya? Tapi, aku dengar Qin Hye punya cinta diam-diam yang sangat berarti. Orangnya di sini. Jika kamu adalah cinta diam-diamnya selama 10 tahun, sepertinya bisa menjelaskan mengapa Qin Hye terobsesi padamu seperti kesurupan. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu menyelamatkan nyawanya saat kecil, hingga dia begitu setia padamu? Ya, bagaimana bisa ada seseorang yang tetap mencintaiku apapun yang terjadi, bahkan rela tidak berada di tanganku. Sebelumnya penasaran dengan alasannya, tapi komentar tidak pernah mengungkapkannya. Saat melihatku masuk, dia sangat gugup, takut ketahuan. Tidak tahu menyembunyikan apa. HMPH, meja ini tidak stabil. Harus diganti. Kamu melihatnya. Melihat apa? Kamu bilang itu. Kamu masih menulis buku harian? Itu bukan milikku. Kamu ingin tahu? Aku bisa memberitahumu. Aku tidak peduli apa isinya. Aku hanya tahu, sekarang kita seperti sedang pacaran dengan baik. Tuan Qin tidak baik. Berhenti. Nyonya muda, Nyonya muda. Hei Nyonya muda, apa yang kamu lakukan? Kotor sekali. Ini semua sisa makanan. Makanan kakek biasanya menjadi tanggung jawabmu. Katakan, mengapa kamu meracuni kakek? Racun apa? Nyonya muda, apa yang kamu bicarakan? Aku, setiap hari pada jam ini mengurus sampah dapur. Paling-paling hanya membungkusnya untuk dimakan anjing di rumah. Aku mana mungkin meracuni? Komentar bilang, kakek keracunan setelah makan panekuk isi telur kepiting. Aku curiga kamu meracuni makanan kakek. Jadi semua ini akan kubawa untuk diperiksa di lab. Nona muda, aku sudah bekerja di keluarga Qin bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu menuduhku meracuni kakek? Jika aku salah menuduhmu dalam hal ini, aku akan bertanggung jawab penuh.
Tapi jika benar kamu yang melakukannya, lebih baik kamu pikirkan cara menjelaskannya ke polisi. Kakek punya kolesterol tinggi, dilarang makan gula dan minyak berlebihan. Pasti diam-diam masak sendiri. Pelakunya bisa meracuni panik telur kepiting dalam waktu singkat. Pasti sangat mengenal kakek. Juga tahu seluk-beluk rumah tua keluarga Qin. Sebelumnya meracuni obat. Sekarang makanan. Aksi mereka semakin sering. Apa ini yang disebut efek kupu-kupu? Karena perubahanku, kakek selamat. Orang di belakang layar jadi tidak tenang. Bagaimana kondisi kakek? Untuk sementara sudah terkendali. Sudah larut malam. Kamu pulang dan istirahat dulu. Aku ingin menemanimu. Qin Hye. Kakek. Keracunan. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Sebelumnya lewat obat, kali ini sama. Pelakunya menggunakan cara yang persis sama. Aku khawatir dengan kakek. Ning. Terima kasih sudah membantuku menyaring arah yang salah. Obat yang waktu itu sudah diberikan sejak lama. Perencanaan jangka panjang yang matang seperti ini, pasti bukan hanya ini. Aku khawatir target mereka, termasuk kamu. Dulu ayahku mengendarai mobil, membawa aku dan ibu berlibur. Di tengah jalan, remnya blong. Mobil hancur, mereka tewas. Aku selamat karena ibu melindungiku dengan segenap tenaga. Qin Hye. Sebenarnya aku selalu curiga kecelakaan waktu itu direkayasa. Rem jelas-jelas blong, tapi laporan pemeriksaan mobil menunjukkan semuanya normal. Aku punya ide. Baik. Aku akan segera hubungi tim medis terbaik untuk datang. Kondisi kakek sangat kritis. Malam ini aku akan menemaninya. Baik, maaf merepotkanmu. Pasien perlu diambil darahnya. Mau apa kau? Cepat tangkap dia. Kamu terluka. Jangan biarkan dia kabur. Tenang, dia gak bisa lari. Aku bikin obat dulu ya. Tetes. Sakit. Dasar anak bandel. Pelen dong. Maaf. Seharusnya aku biarin kamu nemenin ayah. Apa sih? Kita kan keluarga. Kalau ada masalah ya harus hadapin bareng-bareng. Aku tinggal di ruang perawatan, biar mereka lengah. Sayangnya, perawat itu cuma anak buah. Baru tersiar kabar kakek sakit parah. Langsung dikirim orang buat jajal. Kayaknya udah tahu seluk-beluk keluarga Qin. Palingan ya orang-orang itu doang. Udah ada kandidatnya. Pintar banget suamiku. Boss Shen, Dengge Shen Group. Baru develop sebuah estate, proyek itu. Harganya puluhan miliar ya? Nggak sampai 2 miliar. Boss Shen masih muda banget. Luar biasa sekali. Bos Qin ada waktu ke sini? Saya mendengar bahwa Tuan Qin tidak sehat baru-baru ini. Gak usah khawatir. Waktu kamu batalin proyek tanah di barat kota, nggak kepikiran kan?
Aku bakal dapat proyek yang lebih bagus. Nomong-nomong, makasih Jakak. Bisa bikin kakak si Zhou balik ke keluarga Shen. Japresiasi sama kakek Shen. Kadang-kadang, aku really salut lo. Sama mental strength kamu yang kuat banget. Di pelakunya sampai segitu parahnya di rumah sakit. Sekarang masih aja menjilat. Dulu kok nggak sadar kamu tipe anjing menjilat ya? Kakak si Zhou kan emang kesel sama kamu. Sekarang aku bikin kesel lagi, bisa gebukin dia sekali lagi nggak? Bos Qin, proyek miliaran ini. Kamu bilang stop ya stop? Nggak takut Qin Group akhirnya hancur di tangan kamu? Cuma 100 miliar, istriku suka ya main-main aja. Kalau dia masih mau, ya ditambahin aja. 20 miliar. Terlalu sedikit. Ini adalah Rose Estate Pollock, harga mulai 500.000. 30 juta. Tidak peduli berapapun harga yang ditawarkan oleh semua orang di sini. Aku hanya akan memberi lebih, tidak kurang. Karena gadisku sangat suka mawar. Lukisan ini dibeli khusus untuknya. Makanan di sini tidak enak. Nanti pulang, kamu masak mie untukku, ya? Ya, baik. Neng. Kamu selalu ingin pergi ke Cleve. Itu adalah kota mawar yang terkenal. Ditanami berbagai mawar yang kamu sukai. Maafkan aku. Baru setelah kehilanganmu, aku menyadari. Betapa pentingnya kamu bagiku. Lukisan ini hanyalah surat cinta. Aku ingin membawamu melihatnya sendiri. Maukah kamu kembali ke sisiku? Alur ceritanya jadi gila. Apa ini bukan Oce lagi? Shen 11 mana mungkin Yu Jifang Fei Shen 11 mana mungkin benar-benar suka antagonis jahat ini 1204. Bawa antagonis pulang dan ikat. Buka 108 gaya. Shen 11 yo. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku tahu. Aku dulu telah menyakiti hatimu. Maaf. Membuatmu menanggung begitu banyak. Kamu seharusnya diperlakukan dengan lembut seperti mawar. Mulai sekarang. Aku janji akan menepati setiap hal yang kukatakan. Termasuk pernikahan di Kastil Cleve. Asalkan kamu mau, wow. Bos Shen ini sedang memamerkan cintanya. Dia sudah menikah. Kamu tidak tahu, Bos Shen dan Nona Si sebenarnya adalah teman sejak kecil. Qin Hye yang merebutnya. Pernikahan bisnis keluarga Qin dan Si, tanpa perasaan. Nona Si ini sangat beruntung. Apa Qin Hye marah? Atau latihanku akhir-akhir ini berhasil? Komentar-komentar itu membuat orang berpikir kotor. Yang serius tidak dibicarakan sama sekali. Neng. Aku tidak mau. Kita berdua diundang ke acara amal ini. Awalnya suasana hati cukup baik, tiba-tiba kamu muncul. Membayarku dengan uang, kamu tidak berpikir. Kamu lebih kaya dari suamiku? Lagi pula aku padamu. Sudah tidak ada perasaan lagi, orang yang aku cintai sekarang. Hanya suamiku. Ningning bukan mawar yang dimanja di rumah kaca. Dia tidak seharusnya dikurung. Hanya perlu tumbuh bebas dan bersinar. Dan, Bos Shen, kamu sudah jadi masa lalu. Jangan bikin orang susah lagi. Aku cuma ke toilet sebentar. Qin Hye pergi kemana? Direktur Liang mau bicara denganku. Sebelumnya di kantor tidak nyaman untuk bertanya. Tanah di barat kota, kamu benar-benar tidak berniat mengembangkannya? Ya, Paman Liang melihatmu tumbuh besar, dan juga tahu. Keputusan yang kamu buat pasti dipikirkan matang-matang. Tapi tanah di barat kota ini sudah diverifikasi oleh pengembangan ekonomi, dalam 2 tahun pasti untung. Dikembangkan dalam 2 tahun pasti untung besar. Sudahlah, telepon saja, pribadi, panggilan terdekat. Panggilan terdekat. Ning, aku ada yang mau bicara. Kembalikan ponselku. Shen 11 yo. Kalau begini caramu, tidak ada artinya. Aku hanya berharap kamu mau mendengarkan beberapa kata dariku. Aku tidak merasa ada lagi yang perlu kita bicarakan.
Itu karena kamu belum benar-benar mengenalku. Aku mungkin lebih mengenalimu daripada dirimu sendiri. Contohnya, apa yang kamu lakukan sekarang pasti tidak hanya sekadar ingin bicara denganku. Malam amal ini, ada banyak orang di tempat. Tapi siapa yang seperti paparazzi, bersembunyi di sudut dan memotret diam-diam? Jika foto mesraku dengan Shen 11 Yo tersebar, ditambah dengan aksinya tadi dilelang, pengaruhnya terhadap keluarga Qin tidak kecil. Ning, aku. Melecehkan. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakak Shizou, apa yang kamu lakukan? Kakak Shizou, kamu baik-baik saja? Sudah kubilang jangan cari dia lagi. Jika mereka bekerja sama, Shikingin pasti akan unjuk diri. Shen 11 Yo yang sangat mencintaiku, lalu menyalahkanku, tapi perhatiannya sekarang sepenuhnya tertuju pada Shen 11 Yo. Dan ucapan Shen 11 Yo malam ini juga berbeda dengan saat dia mengganggu sebelumnya. Jika melakukan ini, bisa membuatmu merasa lebih baik. Aku rela melakukan apapun. Kakak Shizou. Semua ini hutangku padanya. Dia bisa melakukan ini, sepertinya ada orang lain di belakangnya yang menyuruh. Menurut logika novel, di titik ini, aku dibunuh oleh Qin Hye selama lebih dari setahun karena perceraian. Tapi aku tetap berusaha keras. Memberikan banyak rahasia bisnis Qin kepada Shen 11 Yo, membantunya menguasai pasar dengan cepat. Sekarang aku tidak membantu Shen 11 Yo, tapi dia masih bisa bangkit. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada si bodoh itu. Dan membuat dirinya dan Shen 11 Yo kembali mesra, langsung memengaruhi Qin Hye dan bisnis Qin, bukan? Sepertinya target utamanya adalah bisnis Qin. Ternyata ada bos besar tersembunyi di sini. Kenapa sampai sekarang tidak muncul? Jangan-jangan karena aku? Ning, Qin Hye. Jika karena aku beberapa hal berubah, seperti efek kupu-kupu, membuatmu dan keluarga Qin lebih berbahaya, apakah kau akan menyalahkanku? posisi keluarga Qin dan aku menimbulkan ketakutan, juga menggiurkan, memang sudah berbahaya. Jangan khawatir, percayalah aku punya kemampuan untuk melindungimu. Melindungi keluarga ini. Urusan perusahaan sudah cukup sibuk untuk membuktikan ini. Aku bisa membantu. Halo? Ning, akhirnya kau angkat teleponku. Bagaimana rumah ini? Lumayan. Ini baru saja kubeli. Begitu proyek di tanganku selesai, nilainya hampir miliaran. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk memberimu hidup yang kau inginkan. Shen 11 Yo. Kau benar-benar berhasil. Sayangnya sudah terlambat. Kenapa terlambat? Aku tidak peduli apapun yang terjadi antara kau dan Qin Hye, asalkan kau meninggalkannya. Dan bersamaku. Tapi Qin Hye memberiku banyak uang. Kamu punya cintaku. Kakak Shizou, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu tidak memberitahuku, kamu membeli villa. Hanya untuk menyembunyikan kekasih, kan? Sekarang kamu punya bantuan orang lain, lalu ingin menendangku pergi, ya? Sedikit lagi, aku bisa tahu. Shen Shizou si bodoh ini. Siapa sebenarnya di belakangnya? Apa yang kamu bicarakan? Aku dan kamu awalnya memang hanya pertunangan formal. Hatiku hanya untuk Ning. Dia yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Dia yang menyuruhmu. Menghodashi Ning, kan?
Ning Neng. Kamu juga sudah melihat sikapku. Aku tidak suka Shikingin. Aku mau menerima telepon. Sining datang menemuiku, semuanya berjalan lancar. Biarkan dia menginap di villa, besok saham Qin akan anjlok. Itu saatnya kita membeli dalam jumlah besar. Tenang, dia tidak bisa keluar. Apa yang kamu lakukan? Parenti. Jika dia tidak patuh, habisi dia. Kita juga bisa mencapai tujuan kita. Jangan lari, berhenti. Kamu tidak benar-benar berpikir aku tidak punya persiapan, kan? Tangkap dia cepat. Di sana cepat. Masih marah? Sekarang keberanianmu semakin besar. Berani sendirian menemui Shen Shizhou. Perlengkapannya cukup lengkap. Kamu yakin bisa keluar dengan selamat? Karena aku tahu, jika ada sesuatu yang terjadi, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Hei, suamiku, kamu tidak ingin tahu apa yang istri tercintamu temukan dengan susah payah. Aku menguping pembicaraan Shen Shizhou dengan orang di belakangnya. Mereka menyebutkan Shen Kang. Sepertinya ingin menggunakan perusahaan ini untuk membeli saham. Suara orang itu agak serak. Lalu saat berbicara, terdengar suara. Seperti logam bergerak. Tak, tak. Suara itu berirama, seperti suara korek api. Dia. Kakek dan nyonya muda bertengkar di rumah tua. Pingsan karena marah, saat dibawa ke rumah sakit sudah meninggal. CEO Grup Qin. Qin He dan istrinya Sining bercerai. Sining keluar tanpa membawa apa-apa, kemudian Grup Qin melancarkan serangan penuh terhadap keluarga Si. Dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Si menghadapi kebangkrutan. Kepala pelayan Sao. Nona, saya tidak apa-apa. Anda lebih baik mendukung Tuan, kondisinya belum pulih. Ayah. Ning Ning, kalian kan pernah menjadi suami istri. Dia memperlakukan keluarga Si seperti ini. Mereka menyalahkan saya karena menyebabkan kematian kakek. Padahal jelas-jelas mereka yang berbuat semena-mena. Tapi keluarga Si. Ayah. Tuan. Keluarga Si bangkrut. Si Guoqiang bahkan dirawat di rumah sakit. Mereka bahkan tidak bisa membayar biaya operasi. Kakak Shizhou. Kali ini, Sining dan Qin He bercerai. Sudah bercerai. Tujuan saya sudah tercapai. Dia sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Tenang saja. Bahkan jika dia kembali memohon padaku, nanti dia yang akan jadi yang kedua. Kamu yang utama. Dia sudah berjanji. Begitu Grup Qin berhasil diambil alih, tanah di sebelah barat kota akan tetap menjadi milikku. Sebentar lagi, aku bisa menjenjak-injak Qin He. Kakak Shizhou, aku tahu, kamu pasti akan menang. Aku selalu murah hati terhadap mitra kerja, janjiku padamu. Tanah di sebelah barat kota. 5 miliar, hanya formalitas, nanti. Buat proyek lain lagi, untuk menutupinya. Baik. Pos Liang benar. Tanda tangan saja.
Siapa yang mengizinkan kalian berada di sini? Keluar. Kamu datang tepat waktu. Bos Liang Barankana memberikan tanah di sebelah barat kota padaku. Siapa yang menyuruhmu menandatangani kontrak dengannya? Sekarang grup Qin tidak perlu persetujuanmu lagi. Qin Hyi, kamu belum tahu kan? Sekarang yang memegang kendali di grup Qin adalah Bos Liang. Liang Jun, meskipun kakekku sudah tiada. Kinsi belum giliranmu untuk memutuskan. Saat kakekmu masih ada, kau masih bisa, masih terlihat baik. Tapi sekarang, para direktur sudah menjadi orang-orangku. Karena skandal perceraian yang kau buat baru-baru ini mempengaruhi Kinsi, Dewan Direksi sudah sepakat bulat untuk mencabut jabatanmu sebagai CEO. Mulai hari ini, kau bisa pergi ke departemen pemasaran jadi supervisor kecil. Tenang. Melihat wajah kakekmu, aku akan memberimu sesuap nasi. Ternyata orang yang sering bergerak di belakang keluarga Qin adalah kamu. Kekuasaan Kinsi ini adalah hasil jerih payah kami dan kakek. Kenapa harus jatuh ke tanganmu? Kakek sudah tiada. Seharusnya ini milikku. Orang yang mengutak-atik obat kakekku sebelumnya, juga kamu. Manusia. Hidup terlalu lama tidak baik. Kau. Qin Hye, tidak menyangkakan. Kau juga akan mengalami hari seperti ini. Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin bisa dengan berat hati memberimu beberapa miliar. Bos Liang, kurasa dia sudah gila. Jika sampai menyakitimu, itu tidak baik. Bagaimana kalau kita kirim ke rumah sakit jiwa? Biayanya bisa aku tanggung. Qin Hye, kalau kau mau memaksaku, maka kita akan binasa bersama. Orang-orangku. Melihat Nonasi yang mencurigakan di depan pintu. Khusus mengundangnya masuk. Bagaimana rasanya mati di tangan orang yang kau cintai? Lihat, kau sangat mencintainya, tapi dia sangat membencimu. Sangat menyedihkan. Kenapa? Kakek memperlakukanmu dengan baik. Kau dan ayahmu yang tidak berguna itu. Hanya kebetulan lahir di keluarga yang baik. Kinsi, jelas-jelas kami yang membangunnya. Tiap tahun cuma dapat sedikit. Kalau begitu, aku akan menelan seluruh Kinsi, mengantar kalian sekeluarga berkumpul. Kau enggak? Benar. Ini adalah milik ayahmu yang tidak berguna itu. Siapapun yang menghalangi jalanku. Akan kusingkirkan. Kecelakaan tahun lalu juga kamu? Benar. Aku yang menyuruh orang mengutak-atik mobil itu. Kakekmu saja tidak bisa mengalahkanku, apalagi ayahmu. Berdasarkan apa kamu? Pergilah dengan tenang. Keluarga Qin, mulai hari ini akan menjadi kekuasaan keluarga Liang. Kamu terlalu cepat senang. Kamu tidak mati, kamu tidak mati. Kamu sengaja pura-pura mati. Kalau aku tidak pura-pura mati, bagaimana bisa menyingkap wajah aslimu? Sayangnya sudah terlambat, orang tua bangka. Kikimu dedekam. Oleh istri cucumu. Sudah tidak bisa lagi. Apa gunanya kamu tidak mati? Hanya tersisa sedikit waktu, keluarga Qin tetap akan kuatur. Belum tentu. Kamu tidak berpikir. Kakek saja tidak mati. Dia juga begitu. Sakit sekali. Kamu. Kalian.
Mengerti sekarang? Liang Jun. Semua yang kamu katakan tadi, termasuk kata-kata yang menyakiti orang tuaku, aku sudah merekam semuanya. Polisi ada di lantai bawah. Aku malah harus berterima kasih padamu, terima kasih sudah membantu menangkap orang-orang yang tidak setia di Dewan Direksi. Lao Su, cepat, gunakan kursi rodaku untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sekalian telepon direktur rumah sakit, pastikan dia diselamatkan. Kalau dia mati begitu saja, terlalu mudah. Dia harus membayar dosa untuk anakku dan menantuku. Baik, Tuan. Hati. Bawa pergi. Bos Shen. Kontraknya belum ditandatangani. Kamu mau lari kemana? Ini bukan urusanku, aku tidak tahu apa-apa. Paling-paling kontrak ini tidak kutandatangani, kalian tidak bisa menuduhku. Tangkap aku juga. Tenang, kamu tidak akan dipenjara. Tapi keluarga Shen ini mungkin akan dihapus dari Jiangcheng. Lihatlah keluarga Shen. Apakah masih mau mengakui kamu sebagai anak? Apa katamu? Bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Kurang sedikit. Kurang sedikit ya? Kembalikan uangku, Shen Shizhou. Ini uang hasil jerih payahku, berikan padaku. Semua penerima manfaat ini adalah aku. Seluruh harta diberikan padaku. Orangnya juga milikmu. Seumur hidup, rela jadi kuda beban untuk istri. Harap istri mau menerima. Aku bisa jelaskan. Lagi pula, kita punya waktu yang panjang. Kamu bisa pelan-pelan jelaskan.